Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 IKM 4C. Dalam kesempatan kali ini akan menyampaikan mengenai gizi dan makanan menurut Islam. Di next. Oke. Berikut adalah anggota kelompok kami. Yang pertama ada Cintana Rosa Aulia, yang kedua ada Novita Dwi Rahmawati, yang ketiga ada Nur Rahma Febriani, yang keempat ada Fajar Kusuma Sapir, yang kelima ada Litania Devi Octavia, yang keenam ada Raihan Ahmad Masud, kemudian yang ketujuh Farah Nur Fitri Hidayati, yang ke-8 Sita Febriani, yang ke-9 Arya Ramadan Ari Putra, yang ke-10 ada Dinda Safira. Oke, next. Berikut adalah table of contents dari yang akan kami presentasikan pada kesempatan kali ini. Bisa di next. Latar belakang. Latar belakang makanan serta gizi adalah hal fundamental dalam kehidupan manusia. Ajaran agama Islam telah membahas dan menuntun umat muslim mengenai hal tersebut. Secara umum, tuntutan dalam Al-Quran dan Hadis menuntun umat Islam untuk makan makanan yang halal dan juga thayyib. Seperti dalam firman Allah yang artinya pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 168, "Hai sekalian manusia, makanlah yang halal, lagi baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu." Serta pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 172 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika benar-benar hanya kepadanya kamu menyembah." Oke, next. Baik, yang kedua yakni definisi makanan dan gizi. Oke, next. Oke, yang pertama makanan. Makanan merupakan bahan yang dimakan oleh manusia kecuali air dan obat-obatan. Dalam bahasa Arab, makanan berasal dari kata al-to'am dan jamaknya latima yang berarti makan. Dalam penggunaan kata to'am dalam Al-Quran bersifat umum, di mana setiap yang bisa dimakan baik berasal dari laut ataupun darat. Kata at-ta'am dapat berarti semua jenis bisa dicicipi, yang dimana sudah diatur di dalam Al-Quran mana yang halal dan yang haram. Secara umum, makanan adalah suatu kebutuhan pokok manusia yang diperlukan setiap saat dan diolah dengan baik agar dapat bermanfaat bagi tubuh. Yang kedua, yakni gizi. Istilah gizi dalam bahasa Arab al-giza yang berarti zat makanan. Gizi adalah kandungan dalam makanan yang dibutuhkan oleh organisme dalam pertumbuhan dan juga perkembangan secara langsung oleh tubuh, yang meliputi protein, vitamin, mineral, juga lemak. Gizi adalah suatu proses organisme menggunakan makanan yang dikonsumsi secara normal melalui proses digesti, absorpsi, transportasi, penyimpanan, metabolisme, dan juga pengeluaran zat yang tidak digunakan untuk mempertahankan kehidupan, pertumbuhan, dan fungsi normal dari organ-organ serta penghasil energi. Zat gizi merupakan unsur yang terdapat dalam makanan dan dapat mempengaruhi kesehatan. Pada setiap individu, untuk angka kecukupan gizi berbeda-beda tergantung faktor yang mempengaruhi. Dalam penilaian kecukupan gizi berpedoman menggunakan AKG. Oke, next. Oke, selanjutnya ada definisi makanan halal dan haram. Yang pertama ada makanan halal. Makanan halal adalah barang yang diperuntukkan untuk dimakan atau diminum manusia, dan serta bahan yang dikelolanya adalah berbahan dari cara yang halal. Jenis makanan halal yakni semua makanan yang tidak dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya, semua makanan yang baik-baik, tidak najis dan tidak menjijikkan, semua makanan yang tidak memberi akibat buruk atau kerugian, tidak membahayakan bagi kesehatan jasmani dan tidak merusak akal manusia, serta tidak merusak moral dan tidak merusak akidah manusia. Yang kedua ada makanan haram. Nah, makanan haram merupakan makanan atau suatu benda yang diharamkan untuk dikonsumsi oleh manusia, terutama umat Islam, dan apabila tetap mengkonsumsinya maka ia akan mendapat dosa.
jenis makanan dan minuman yang haram, yaitu semua makanan yang disebutkan di dalam Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 3, yakni ada daging babi, bangkai darah, dan daging yang disembelih atas selain nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, makanan yang diperbolehkan dan dilarang dikonsumsi dalam Islam. Next. Yang pertama, makanan yang diperbolehkan dikonsumsi dalam Islam. Pada dasarnya, makanan halal adalah makanan yang diperbolehkan untuk dikonsumsi berdasarkan syariat, yaitu Al-Quran dan hadis Nabi. Makanan yang dikatakan halal untuk dikonsumsi digolongkan berdasarkan yang pertama, makanan halal berdasarkan cara mendapatkannya. Sebagaimana firman Allah pada Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 168. Yang berbunyi, wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi. Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu. Kemudian yang kedua pada Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 172, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepada kamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika kamu hanya menyembah kepadanya. Kemudian yang ketiga pada Al-Quran surah Al-Maidah ayat 88 yang artinya, dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal dan baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Yang kedua yaitu makanan yang diproses dengan cara halal. Menyembelih hewan ternak tanpa mengucapkan kalimat basmalah dan syahadat akan menjadi haram hukumnya. Hal ini sesuai dengan Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 173 yang artinya sesungguhnya dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa terpaksa memakannya bukan karena menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Yang ketiga, makanan dikatakan halal dilihat dari komposisinya. Makanan yang halal tentu saja harus bebas terhindar dari berbagai zat makanan haram di dalamnya. Tidak boleh mengandung makanan haram seperti daging babi, minyak babi, alkohol, darah, hingga bangkai di dalamnya. Next. Kemudian makanan yang dilarang dikonsumsi dalam Islam. Makanan haram merupakan makanan yang tidak boleh dikonsumsi oleh umat Islam sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Konsumsi makanan haram akan mendatangkan kerugian bagi umat Islam, baik di dalam maupun di akhirat, baik di dunia maupun di akhirat. Selain itu, mengkonsumsi makanan haram juga akan mendatangkan sikap dan perilaku tidak terpuji. Berikut terdapat jenis-jenis makanan haram menurut Al-Quran dan hadis. Yang pertama, bangkai, kecuali bangkai ikan dan belalang. Yang kedua, hewan yang mati karena tercekik, dipukul, jatuh, ditanduk, atau diterkam binatang buas, kecuali sempat disembelih. Yang ketiga, darah yang mengalir. Kemudian yang keempat, daging babi. Kemudian hewan yang disembelih tanpa menyebut nama Allah atau menyebut nama selain Allah. Kemudian makanan yang bukan miliknya. Umat Islam dilarang untuk memakan makanan yang bukan miliknya dan tidak boleh mengkonsumsi makanan orang lain tanpa izin. Sebagaimana yang telah tertulis dalam Al-Quran surah Al-Nisa ayat 29 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu. Kemudian minuman keras atau khamar. Minuman keras yang dimaksud dalam jenis minuman ini adalah minuman yang mengandung alkohol dan diharamkan dalam Islam, sehingga dalam Islam segala minuman yang memabukkan. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Nabi, yang artinya semua yang memabukkan adalah khamar dan semua khamar adalah haram. Hadis riwayat Muslim. Kemudian binatang yang bertaring dan dengan taringnya ia memangsa dan menyerang musuhnya. Kemudian semua bangsa burung berkuku yang dengan kukunya ia mencengkeram dan menyerang musuh-musuhnya. Selanjutnya binatang jalalah dan susu yang dihasilkan darinya. Hewan jalalah adalah hewan seperti unta, sapi, kambing, atau ikan yang mengkonsumsi makanan yang najis atau mayoritas konsumsinya najis. Para ulama mengatakan bahwa daging atau susu dari hewan jalalah tidak boleh dikonsumsi. Yang berpendapat seperti ini adalah Imam Ahmad dalam salah satu pendapatnya dan Ibnu Haz. Dasar pelarangan
Larangan hal ini disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang dari mengonsumsi hewan jalalah dan susu yang dihasilkan darinya. Hadis riwayat Abu Daud nomor 3785 dan At-Tirmizi nomor 1824. Syekh Al-Albani mengatakan bahwa hadis ini sahih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Pentingnya makanan dan gizi yang benar dalam Islam. Bisa tolong next? Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan umat Muslim untuk makan makanan halal yang baik. Makanan dan minuman yang dianjurkan dan dilarang untuk dikonsumsi oleh umat Muslim telah tertulis di Al-Quran. Berikut beberapa ayat yang membahas tentang makanan dan minuman halal. Yang pertama, ada Quran Surat Al-Ma'idah ayat 88 yang artinya, dan makanlah makanan yang halal lagi, baik dari apa yang Allah telah rezekikan padamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Selain itu, dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 168, Allah berfirman yang artinya, hai sekalian manusia, makanlah yang halal bagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Bisa tolong next? Dari dua ayat tersebut, makanan halal yang boleh dimakan umat Islam adalah yang memenuhi dua syarat, yaitu halal yang artinya diperbolehkan untuk dimakan dan tidak dilarang oleh hukum syara, dan baik atau thayyib yang artinya makanan itu bergizi dan bermanfaat untuk kesehatan. Maka dari itu berikut prinsip gizi seimbang dalam Al-Quran. Yang pertama ada karbohidrat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Yasin ayat 33 yang artinya, dan suatu tanda kebesaran Allah bagi mereka adalah bumi yang mati, tandus. Kami hidupkan bumi itu dan kami keluarkan dari biji-bijian, maka dari bijian-bijian itu mereka makan. Lalu vitamin dan mineral disebutkan di dalam Quran Surat Al-Musalat ayat 27, dan kami jadikan padanya gunung-gunung yang tinggi dan kami beri minum kamu dengan air tawar. Adanya gunung yang menghasilkan air tawar yaitu sebagai sumber air minum yang baik. Kemudian protein disebutkan di dalam Quran Surat Al-Waqiah ayat 21, dan daging burung apapun yang mereka inginkan. Disebutkan bahwa daging burung unggas dianjurkan untuk dikonsumsi. Unggas seperti ayam, burung, dan bebek memiliki banyak nutrisi yang baik untuk kesehatan tubuh. Selanjutnya ada sayur-sayuran. Sayur-sayuran secara umum dianggap baik untuk dikonsumsi seperti yang terdapat pada Quran Surat Abasa ayat 28, anggur dan sayur-sayuran. Boleh tolong next? Selanjutnya, gizi penting dalam Al-Quran. Yang pertama ada protein. Pentingnya protein daging dalam makanan manusia dijelaskan dalam Quran Surat An-Nahl ayat 5. Dan ternak dia telah menciptakan mereka untukmu. Di dalamnya ada kehangatan, pakaian, dan banyak manfaat dan dari mereka yang kamu makan. Selanjutnya ada susu. Penggunaan susu segar dijelaskan dalam Quran Surat An-Nahl ayat 6. Dan sungguh pada hewan ternak itu benar-benar ada pelajaran bagimu. Kami memberimu minum dari apa yang ada di perutnya, berupa susu murni antara kotoran dan darah yang mudah ditelan bagi orang yang meminumnya. Terakhir ada buah-buahan. Manfaatan buah-buahan sebagai makanan yang baik dapat dipahami dari Quran Surat An-Nahl ayat 67, dan dari buah kurma dan anggur kamu membuat minuman yang memabukkan dan rezeki yang baik. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat pada kebesaran Allah bagi orang yang mengerti. Tidakkah pula kamu mengambil pelajaran dari buah kurma dan anggur yang sangat bermanfaat dari kehidupan kamu? Saya tolong next. Anjuran dan hikmah konsumsi makanan sehat serta halal dalam Islam. Boleh, next. Makanan halal serta baik mempunyai tujuan untuk menjaga kesehatan baik jasmani maupun rohani. Makanan halal juga harus memenuhi unsur yang tidak mengandung bahan-bahan kimiawi seperti pewarna dan pengawet. Contohnya adalah konsumsi buah dan sayur, banyak manfaatnya, seperti bisa memelihara kesehatan mata, mencegah penyakit, dan meningkatkan daya tahan tubuh terhadap
penyakit serta infeksi yang lain. Terus ada dalil untuk menganjurkan makanan sehat dan halal, yaitu Quran Surat Al-Maidah ayat 88, dan makanlah makanan yang halal dan baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah. Lalu ada Al-Baqarah 168, hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi itu, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Boleh di next. Lalu ada hikmah konsumsi makanan sehat dan halal. Hikmah konsumsi makanan sehat dan halal adalah terhindar dari segala jenis penyakit, karena kita akan dihindari dari makanan haram yang selain diharamkan bisa berbahaya bagi tubuh. Mungkin contohnya adalah daging babi yang ada cacing pita di dalam perutnya, lalu ada senantiasa dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala dari dosa. Jelas karena kita tidak mengkonsumsi makanan haram, maka kita akan terhindar dari dosa, lalu menjaga hati beserta akal sehat. Mengonsumsi makanan halal pun akan berpengaruh positif pada pikiran serta hati seseorang. Sebaliknya, apabila mengkonsumsi makanan atau minuman haram, membuat hati seorang itu tercemar sekaligus berpengaruh terhadap perilakunya sehari-hari. Misalnya orang suka mabuk cenderung mudah buat kejahatan karena kondisinya yang tidak sadar. Terus mendapat ridho dari Allah, lalu bisa menuntun kita ke surga nanti. Boleh di next. Selanjutnya, larangan dan akibat mengonsumsi makanan haram dalam Islam. Next. Boleh di next. Larangan mengonsumsi makanan haram telah diatur dalam Islam melalui ayat Al-Quran dan hadis. Islam memerintahkan umatnya untuk mengonsumsi makanan yang halal sesuai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 88. Yang memerintahkan kita hanya untuk memakan makanan yang halal dan baik saja. Hal di sini itu diartikan hal dari segi syariah dan baik dari segi kesehatan, gizi, estetika, dan lain sebagainya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengharamkan suatu tanpa sebab dan akibat. Segala suatu ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki dasar hukum yang disebut dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Berikut ini adalah ayat Al-Quran yang menjadi landasan hukum dan diharamkannya suatu makanan yang tertuang dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 157, yang artinya, yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang ummi, yang namanya mereka didapati tertulis di dalam Taurat dan Injil, yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf, dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar, dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik, dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk, dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya, dan mengikuti cahaya yang terang dan diturunkan kepada Al-Quran, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Boleh next. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim menganjurkan untuk kita makan makanan yang halal dan meninggalkan yang haram. Rasulullah menyebutkan, seorang laki-laki menempuh perjalanan jauh, kusut rambutnya lagi berdebu. Dia menengadahkan kedua tangannya, seraya berdoa, ya Rabbku, sedang makanannya haram, minumannya haram, dan bajunya dari yang haram. Maka bagaimanakah mungkin doanya akan dikabulkan? Hadis riwayat Muslim. Dari hadis tersebut dapat diartikan bahwa makanan halal maupun haram sama-sama memiliki pengaruh besar dalam kehidupan seseorang, dalam akhlak kehidupan, hati, dikabulkan doa, dan sebagainya. Seorang yang senantiasa memenuhi dirinya dengan makanan yang halal, maka akhlaknya yang akan baik, hatinya akan hidup, dan doanya akan dikabulkan. Sebaliknya, orang yang memenuhi dirinya dengan makanan yang haram, maka akhlaknya akan buruk, hatinya akan sakit, dan doanya tidak akan dikabulkan. Sedangkan seorang hamba tidak lepas dari kebutuhan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengonsumsi makanan yang halal dapat membawa manfaat bagi akal dan badan. Sebaliknya, mengonsumsi makanan yang buruk akan merusak akal dan badannya. Next. Selain itu, jenis-jenis makanan yang tidak halal dalam agama Islam juga memiliki dampak buruk bagi kesehatan seorang yang mengonsumsinya. Contohnya seperti bangkai. Pengonsumsian bangkai berdampak buruk bagi kesehatan. Bangkai hewan yang tidak melalui proses penyembelihan akan menyebabkan darah yang dalam tubuhnya hewan tersebut itu sebagian besar tidak mengalir keluar, melainkan menyatu di dalam urat, limpa, dan juga hati. Darah ini tuh akan mengontaminasi daging sehingga daging tercampur dengan darah. Berbeda dengan
hewan halal yang dipotong urat nadi yang terdapat di lehernya sehingga seluruh darahnya keluar. Jika organ seperti jantung, hati, atau otaknya dirusak, hewan tersebut mati, tapi darahnya menggumpal dalam urat-uratnya sehingga dagingnya tercampur oleh asam urat. Kemudian darah. Darah yang haram merupakan darah yang mengalir, yakni yang keluar dari tubuh hewan. Dari perspektif kesehatan, darah juga mengandung asam urat berkadar tinggi. Asam urat adalah senyawa kimia beracun yang berbahaya bagi kesehatan. Asam urat ini tuh merupakan sampah dalam darah yang berbentuk akibat metabolisme tubuh yang tidak sempurna, sehingga terjadi penumpukan purin yang berasal dari makanan. Asam urat mengakibatkan penyempitan pembuluh darah, penyakit jantung, dan lainnya. Yang terakhir, daging babi. Babi itu memiliki kandungan yang tidak baik bagi kesehatan. Dalam daging babi terkandung kista cacing Taeniasolium dan kista cacing Trichinella spiralis. Keduanya itu dapat menimbulkan penyakit parasit pada tubuh manusia. Taeniasolium merupakan sejenis cacing pita yang hidup dalam usus babi. Telurnya berjumlah ribuan dan tiap telur mengandung larva. Larva akan menembus dinding usus babi, masuk pembuluh darah hingga mencapai otot atau daging yang kemudian membentuk kista yang berupa gelembung. Bila seorang makan daging babi yang mengandung kista ini dan tidak dimasak dengan sempurna, maka orang ini akan menderita penyakit cacing pita. Kepala Taeniasolium menempel pada dinding usus dan menghisap zat-zat gizi sehingga penderita mengalami kekurangan gizi dan tidak bertenaga. Kemudian Trichinella spiralis juga sejenis cacing yang hidup dalam usus babi, berukuran kecil hanya beberapa sentimeter. Dari hidupnya itu hampir sama dengan cacing pita, yakni larvanya menembus dinding usus babi, mengikuti aliran darah dan tinggal di jaringan otot atau daging yang membentuk kista dan tetap infektif hingga beberapa tahun. Selain itu, kandungan lemak daging babi sangat tinggi, dapat menyebabkan kadar kolesterol dan trigliserida darah yang tinggi pula. Hal tersebut meningkatkan risiko terkena penyakit yang disebut hiperlipidemia atau hiperkolesterolemia yang bisa berakhir stroke atau jantung koroner. Next. Selanjutnya ada pola makan menurut hadis Nabi. Next. Nah, jadi mengutip dari Syafi'i tahun 2017 itu menyimpulkan ada beberapa tata cara pola makan sehat menurut ajaran Nabi selain makan makanan sehat dan halal gitu. Jadi yang pertama ada makan dan minum secukupnya atau tidak berlebihan. Hadisnya ada telah menceritakan kepada kami, Abu Al-Mughirah berkata, telah menceritakan kepada kami, Sulaiman Al-Kinani berkata, telah menceritakan kepada kami, Yahya bin Jabir At-Ta'i berkata, saya telah mendengar Al-Mikdam bin Ma'di Karib Al-Kindi berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidaklah anak Adam mengisi tempat yang lebih buruk dari perut, cukuplah beberapa suap bagi anak Adam mengisi tempat yang dapat menegakkan tulang punggungnya. Jika hal itu tidak mungkin, maka sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiganya untuk bernafas. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi, hadis ini tuh menjelaskan bahwa terdapat 3 tahapan mengkonsumsi makanan. Jadi yang pertama ada sekedar memenuhi kebutuhan, yang kedua ada sekedar mencukupi atau memadai, dan yang ketiga itu berlebihan. Jadi Rasulullah menganjurkan untuk tidak berlebih-lebihan gitu. Next. Selanjutnya yang kedua itu ada cuci tangan sebelum dan sesudah makan. Hadisnya dari Aisyah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, jika beliau ingin tidur dalam keadaan junub, beliau berwudu. Dan ketika beliau ingin makan atau minum, beliau mencuci kedua tangannya, baru setelah itu beliau makan atau minum. Hadis riwayat Abu Daud. Anjuran ini itu juga sejalan dengan ilmu medis ya, bahwa kebersihan tangan jika tidak terjaga itu maka dampaknya akan sangat besar bagi ketahanan tubuh. Terus yang ketiga ada tenang dan tidak terburu-buru. Hadisnya, jika seorang di antara kalian makan, sabda Rasulullah SAW, maka jangan tergesa-gesa sampai dia menuntaskan makanannya, meskipun iqamah sudah dikumandangkan. Nah, kenapa sih nggak boleh terburu-buru gitu? Jadi makanan dengan terburu-buru itu mencerminkan sikap rakus dan tamak. Jadi Rasulullah mengajarkan umatnya buat makan pelan-pelan gitu, sehingga bisa menciptakan suasana rileks dan berdampak positif juga buat saluran pencernaan. Next. Nah, yang terakhir ada duduk lurus atau tegak ketika makan.
Hadisnya, sesungguhnya aku makan dengan tidak duduk bersandar pada bantal ataupun tidak meletakkan alas di bawah dubur, sebab cara seperti itu ialah duduknya para raja. Aku juga makan dalam keadaan sederhana, tidak lahap dan juga tidak lambat. Hadis riwayat Bukhari. Jadi hadis ini tuh Rasulullah melarang makan sambil bersandar. Adapun posisi tegak yang dimaksud itu menduduki kaki kiri sembari lutut yang kanan ditegakkan, sehingga posisi lambung itu tidak tertekan gitu loh. Dengan punggung tegak saat makan, energi itu juga bisa mengalir lancar. Next. Nah, selanjutnya ada diet yang sesuai hadis Rasul. Yang pertama itu ada low calorie diet atau diet rendah kalori. Jadi diet ini tuh sesuai dengan diet Islam yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Prinsipnya itu ada dua. Yang pertama adalah makan dengan porsi yang lebih sedikit atau dibatasi sehingga jangan sampai kekenyangan gitu. Lalu yang kedua, yang paling utama dan terpenting itu adalah memotong asupan kalori. Nah, kalau orang dewasa itu umumnya sehari 2000 kalori kan ya, maka kalau ikut hadis yang sebelumnya kan sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiga untuk nafas ya. Jadi dikurangi sepertiga jadi 1200 kalori per hari gitu. Lalu yang kedua itu ada puasa. Jadi makna puasa sendiri itu sudah sesuai dengan hadis yang sudah saya sebutkan, yaitu cukuplah beberapa suap, karena emang makanan yang dikonsumsi saat puasa itu pasti lebih sedikit kan ya daripada kalau pas tidak puasa. Lalu yang kedua itu puasa juga didukung dalam medis gitu, bahwa akan mendukung detoksifikasi zat beracun pada tubuh. Next. Baik, yang selanjutnya adalah food combining menurut ajaran Nabi Muhammad SAW. Next. Food combining merupakan metode pengaturan asupan makanan atau pola makan yang diselaraskan dengan mekanisme alamiah tubuh. Tujuan dari food combining ini adalah untuk meminimalkan jumlah penumpukan sisa makanan dan metabolisme, sehingga fungsi pencernaan dan penyerapan zat makanan menjadi lancar yang akhirnya dapat mendorong pemakaian energi tubuh menjadi lebih efisien. Next. Selanjutnya, food combining menurut ajaran Rasulullah. Pola makan Rasulullah telah menerapkan metode food combining karena beliau hanya mengonsumsi makanan tertentu pada waktu tertentu saja. Dan hal tersebut sangat sesuai dengan siklus alamiah pencernaan. Berdasarkan riwayat Aisyah radhiyallahu anha disebutkan bahwa Nabi Muhammad tidak pernah mengenyangkan perutnya dengan dua jenis makanan. Misalnya, ketika Nabi sudah kenyang dengan kurma, maka beliau tidak akan makan roti. Begitu juga sebaliknya. Imam An-Nawawi menjelaskan hadis Abi Al-Haisam binti Han bahwa ketika ia datang kepada Nabi Muhammad dan di sana juga ada Abu Bakar dan Umar, ia membawa wadah yang berisi kurma basah dan kurma kering. Nabi Muhammad pun berkata, makanlah ini, kemudian mengambil hidangan dan kemudian pergi. Rasulullah juga tidak pernah memakan dua jenis makanan panas atau dingin secara bersamaan serta tidak langsung tidur setelah makan malam. Next. Penerapan food combining oleh Rasulullah. Rasulullah membiasakan diri untuk mengawali hari dengan makan sesuatu yang ringan. Pada pagi hari, Rasulullah sarapan dengan segelas air dingin dicampur dengan madu. Diketahui bahwa madu memiliki fungsi untuk membersihkan lambung, mengaktifkan usus, dan mencegah sembelit. Kemudian memasuki waktu duha atau menjelang siang, Rasulullah mengkonsumsi 7 butir kurma. Lalu pada siang hari, ketika sistem pencernaan bekerja dengan baik, Rasulullah memakan makanan padat seperti roti. Menjelang sore, Rasulullah mengkonsumsi minyak zaitun, cuka, dan roti. Sedangkan menu makan malam Rasulullah adalah buah-buahan dan sayuran yang berfungsi menguatkan daya tahan tubuh. Next. Ya, yang selanjutnya adalah kesimpulan. Next. Kesimpulan. Makanan serta gizi adalah hal fundamental dalam kehidupan manusia yang telah diajarkan dalam agama. Manusia diperbolehkan untuk memakan makanan halal dan dilarang untuk memakan makanan haram. Makanan halal adalah makanan yang cara mendapatkannya, cara proses atau mengolahnya, dan komposisinya halal. Sedangkan makanan yang haram adalah seperti yang disebutkan dalam Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 3, yaitu daging babi, bangkai, darah, dan daging yang disembelih atas selain nama Allah. Dalam ajaran Islam, Muslim dianjurkan untuk mengonsumsi makanan yang sehat dan halal, dan juga terdapat tata cara pola makan sehat menurut ajaran Nabi. Next. Saran. Kaum Muslim dapat menerapkan tata cara pola makan sehat menurut ajaran Nabi, seperti makan dan minum secukupnya, cuci tangan sebelum dan sesudah makan, tenang dan tidak terburu-buru saat makan, dan duduk lurus atau tegak ketika makan. Dianjurkan pula untuk memakan makanan dengan gizi yang seimbang. Hal tersebut dapat diterapkan dengan menggunakan food combining.
Dengan menerapkan food combining, maka akan dapat meminimalkan jumlah penumpukan sisa makanan dan metabolisme. Next. Berikut daftar pustaka yang kami gunakan. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.